uh, ini ada di kampus Ciputat nih, Pak Rizal, ada Bu Ade, kemudian Bu Noni, Bu Ayu, ya, offline. Jadi kemudian di sini juga ada dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Kemudian dari pusat inkubasinya Pak Rizal sudah ada juga di sini secara offline, dan timnya ya pusat inkubasi ya ITB Ahmad Dahlan. Kemudian juga ini lengkap timnya ya. Kemudian ini ada Pak Rizal, Bu Ade, Bu Noni, ini ada Pak Rizal. Saya mohon maaf, saya nggak bisa satu persatu ya. Tadi kelihatan Bu Salamatun ya, Pak Ia Kurnia, Bandung, Jambi, ya dan lain-lain. Satu persatu saya nggak ini ya. Tapi ini Pak Sekjen Makassar, Unismu Makassar, Pak Ismail, ya mohon maaf saya nggak bisa sebut satu persatu ya. Ini alhamdulillah lengkap nih yang 30, rencana 32. Pertama kita bersyukur alhamdulillah sehat walafiat kita semua Bu dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lagi online. Ini masing-masing ada di kampusnya ini. Pak Rizal di Jogja, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Yogyakarta Muhammadiyah Jogja. Ini ada Jambi, ada Bandung, Salamatun UAD, kemudian Pak Ismail di Makassar. Mana ya? Yang jauh Aceh enggak ya Pak? Pak Riau, Pak Zul ya? Ya, Pak Zul Asmi ini ada Riau. Riau ya. Ada Purwokerto. Ini bendahara wajib datang ke Purwokerto gitu ya. Gresik gitu ya. Gresik ya. Oke. Ya ini apa namanya? Ya ada keterbatasan tapi tidak ada masalah. Tetap kita ada hikmahnya juga ya. Mudah-mudahan bisa lancar pertemuan kita hari ini. Saya sebagai tuan rumah, kami sebagai tuan rumah, lebih baik ya menyambut kedatangan dari PT Unilever. Ya, saya mungkin sedikit, saya kan ini penjembatan Bu, bridgingnya antara kenapa kok ada Bu Ade datang ke sini, join dengan kita gitu ya. Kita kenal Bu Noni dan Bu Ayu semua. Ya ini programnya PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengoper ke Majelis Ekonomi. Waktu pertemuan pertama dipimpin oleh Pak Anwar Abbas, sementara dari PT Unilever ada advisor Pak Adi Warman Karim. Ya. Kemudian prosesnya berjalan 2-3 kali pertemuan di Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, dan saya di Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah juga sebagai sekretaris. Nah sengaja Bu Ade nggak mau masuk ke PP Muhammadiyah, menteng jauh Bu. Tapi Bu Ade kan daerahnya sana tinggalnya ya, Cempaka Putih ya Bu ya. Dekat. Tapi milihnya di Ciputat. Iya. Ciputat aja. Ciputat aja kita ngambil. Saya bilang kalau mau Ciputat ya sudah. Ini belum masuk Jakarta bukan? Ini perbatasan gitu. Masih Ciputat perbatasan. Oke, kami siap tuan rumah. Tanggung jawab saya sebagai Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, dan di Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah melihat klausul-klausulnya Bu Ade yang kita drafting kemarin itu lebih tepat kata Majelis Ekonomi itu ke perguruan tinggi yang sangat dekat dengan secara pribadi dengan perguruan tinggi adalah tentu AFEP, gitu. Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau saya bawa ke Majelis Dikti Litbang itu panjang lagi Bu,
Jadi saya langsung ingat Pak Rizal, dan draftnya itu saya sudah ubah Pak Rizal namanya, saya sendiri ubah Pak Rizal. Klausulnya ke bawah itu saya ubah-ubah Pak Rizal. Jadi dari Pak Heri Sudianto, awalnya ada Pak Noraba, saya ubah Pak Rizal. Saya ubah sampai alamatnya saya cari, Pak Rizal di mana alamatnya, saya cari di Google, ya sudah saya ganti semua. Saya ingin Pak Rizal nggak terlalu lagi berpikir panjang, langsung tanda tangan gitu lah. Kayak gitulah. Terus saya komunikasikan ke Bu Ade, bagaimana Bu, karena yang punya pasukan sebenarnya Pak Rizal, punya perguruan tinggi 54 fakultas ekonomi. Kalau lewat majelis ekonomi mungkin prosesnya lama. Ya itu jadi pertimbangan saya secara pribadi, kemudian saya alihkan, tentu izin Bu ya, izin dengan majelis ekonomi untuk nunjuk ke APPTN. Saya kira itu pengantar dari saya sebagai penjembatan ya. Tentang klausul-klausulnya Bu Ade dan Bu Noni. Saya nggak tahu ini posisi saya sebagai MC atau apa ya. Oke. Saya serahkan ke Bu Noni atau di mana bagusnya, langsung Bu Ade. Saya nggak tahu persis, saya hanya menyambut terima kasih atas kehadiran offline Bapak Ibu-ibu ini, ibu-ibu semua sering kandi dari Grogi juga kalau perempuan yang datang. Gitu. Makanya saya manggil yang laki-laki nemenin. Karena setiap pertemuan dengan Unilever, perempuan semua. Gitu ya. Jadi saya Grogi. Jadi oke, saya serahkan gimana bagusnya. Saya serahkan Bu Noni deh. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada Unilever Indonesia, wabil khusus kepada Bapak Mukhair yang sudah membuat kita menerima kita dengan hangat. Ini alhamdulillah di Ciputat di TP Ahmad Dahlan. Nah, mungkin mengingat kesibukan juga pastinya dari Bapak Ibu semua, pada hari ini kita akan menyaksikan seremoni penandatanganan nota kesepahaman antara PT Unilever Indonesia Tbk dan juga Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mukhair sebelumnya. Nah, mungkin sebelum itu mohon izin Bu Ade dan juga Pak Rizal untuk mungkin apabila bisa memberikan sepatah kata begitu Bu Ade dan Pak Rizal untuk memberikan membuka gitu ya, sebelum nanti kita lanjut ke acara penandatanganan. Ya, silakan. Mungkin kalau boleh izin Pak Rizal, saya mulai. Pak Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi secara offline ya Pak Mukhair. Jadi semenjak perkenalan dengan Pak Mukhair, Bapak Ibu selalu online. Jadi baru pertama kali ini sebenarnya saya ketemu Pak Mukhair ini secara fisik gitu, dan itu suatu rezeki untuk kami, dan kesempatan hari ini untuk berkolaborasi, memperkenal PT Muhammadiyah dan AFEP, terutama ini suatu yang kami selalu melihat ini sebagai rezeki untuk bersilaturahmi kami secara perusahaan swasta PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana mungkin selama ini memang program-program kami sudah menjangkau ke dalam pesantren, tetapi belumlah ke dalam perguruan tinggi, terutama untuk membantu mengedepankan dan meningkatkan pemberdayaan untuk kewirausahaan. Dan di sini alhamdulillah kami bertemu dengan Buya Anwar Abbas, kemudian dengan Pak Mukhair melalui Pak Adi Warman Karim, yang sampailah kita di hari ini, insya Allah kita lanjutkan kolaborasi dalam bentuk penandatanganan MOU kesepakatan untuk berkolaborasi dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Semoga insya Allah kolaborasi kita, silaturahmi kita ini akan berlanjut, bisa memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan khususnya Muslim di Indonesia ini.
Begitu Pak Rizal, mungkin sedikit dari saya, Bapak. Pak Rizal menghilang. Pak Rizalnya kayaknya. Ya, terima kasih banyak Bu Ade ya. Hadir Bu. Baik, selanjutnya saya Mbak Nani ya. Silakan Bapak. Baik, makasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mukhair. Pak Mukhair ini senior di AFEP, ini Bu Ade ini, beliau ketua yang paling sukses nih di AFEP, Bu. Wah. Langsung tersipu kayaknya nih Pak Rizal. Dan juga pendiri dari AFEP dan komitmennya luar biasa ke AFEP, bahkan di akhir kepengurusan beliau juga mewariskan program yang luar biasa ini dengan Unilever. Sesuatu yang memang sangat diperlukan di dunia kampus juga, sesuatu yang kerjasama yang memang diidealkan adanya interaksi antara kampus dengan dunia usaha. Yang saya hormati pengurus inti AFEP, ada Pak Ismail, Bu Nailan, dan juga pengurus inti yang berarti Pak Mukhair, Pak Sigit, Bu Ana, dan Bapak Ibu dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang insya Allah nanti akan mengikuti program ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan pada kesempatan ini tadi sudah sampaikan oleh Bu Ade dan juga oleh Pak Mukhair historis dari kerjasama ini. Ini adalah sesuatu yang sangat kita nantikan dan memang diperlukan. Yang mana di dalam pemahaman kita bersama jumlah wirausaha di Indonesia masih jauh dari ideal, itu ada 3,47%, sementara di dunia maju, di negara maju itu sebesar 14%, jadi masih jauh. Nah, di program yang diusulkan atau diajak oleh Unilever, ini adalah untuk menumbuhkan wirausaha dengan nama yang sangat Muhammadiyah ini Bu, namanya Maslahat. Program wirausaha muda maslahat, makmur, sejahtera, adil, sehat, sangat cocok dengan Muhammadiyah. Itu menemukan wirausaha dan mencetak wirausaha muda dengan melandaskan nilai dan prinsip Islam, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Ini sangat Muhammadiyah sekali ini konsepnya, maka langsung diterima oleh Pak Mukhair sama Majelis Ekonomi sama Buya Anwar Abbas ini. Dan kita juga cocok dengan kampus, kita juga kampus dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemajuan, dan ini sangat-sangat pas sekali. Insyaallah kita menyiapkan diri dengan teman-teman, sudah kita koordinasi. Ini juga ada yang dari dekannya datang, ada yang langsung koordinator dari pusat inkubasinya, yang insya Allah siap untuk kita bekerja sama. Nanti ada sedikit ini Bu Ade, kalau dari program yang utama dengan bootcamp itu adalah pada yang wirausaha baru. Nah, di dalam diskusi kita juga ada sedikit bagaimana kalau mahasiswa yang sudah punya produk, ya, dan kemudian juga di kampus juga punya startup, apakah ini bisa juga paralel juga, jadi yang sudah agak jadi, sudah ada produknya, bisa difasilitasi juga lewat jaringan dari Unilever dengan jaringan distribusinya. Nah, ini mungkin jika memungkinkan nanti ini jalan yang bootcamp, tapi sambil jalan kita lihat juga peluang-peluang bagi yang usahanya sudah ada, produknya sudah ada. Ini juga mungkin akan bagus. Jadi semua, karena di mahasiswa pun beragam, ada yang sudah maju usahanya, ada yang memang baru memulai, ada yang sedang merintis. Nah, mungkin kalau bootcamp ini bagi yang awal atau sedang merintis mungkin lebih pas, tapi yang sudah punya produk mungkin bisa di skema lain, skema berupa penyaluran di distribusi. Ya memang saya lihat kerjasama ini cukup luas, memungkinkan minta untuk mengembangkan yang lain. Itu sekali lagi ucapan terima kasih pada Bu Ade dan tim memberikan kesempatan pada kita untuk kerjasama, dan mudah-mudahan ini
bisa berjalan dengan baik, saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bagi perguruan tinggi, bagi masyarakat, dan juga bagi Unilever juga yang punya komitmen pada pengembangan kewirausahaan. Dan seperti disampaikan oleh Mbak Noni waktu kita diskusi, ini adalah juga terkait dengan pengembangan industri halal di Indonesia, sehingga kemudian Unilever juga punya program dan mau berkontribusi dalam hal sana. Itu yang satu yang sangat kita dukung, dan insya Allah kita chemistry-nya cocok. Insya Allah. Itu dari kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Ade dan juga Pak Rizal. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis AFEP Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Unilever Indonesia Tbk tentang program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Ya, di Jakarta, Ibu Ade sudah siap dengan dokumen MOU yang akan ditandatangani, dan Pak Rizal juga sudah menyiapkan dokumen MOU yang akan ditandatangani, begitu ya Pak? Pak Rizal perlu dibaca bosan. Baca ya. Sudah Pak Rizal udah paham ya? Pak Rizal jadinya udah ada dua nih Pak yang Pak. Sudah baca. Ya, Pak. Saya di-share juga di grup ya, Pak Rizal. Draftnya sudah di-share. Artinya sudah. Teman-teman udah pada baca kan? Para peserta juga sudah, ya. Oke. Ya, sudah Pak. Ya. Jadi mungkin bersama-sama dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanda tangani nota kesepahaman antara Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Unilever Indonesia Tbk. Dipersilakan kepada Ibu Nurdiana Darus dan juga Bapak Rizal Yaya untuk menandatangani dokumen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, apabila sudah ditandangnya mungkin bisa diperlihatkan ke kamera agar Bapak Ibu dari seluruh Indonesia bisa menyaksikan bahwa alhamdulillahirobbilalamin di Selasa 6 April 2021 ini pukul 13.57 sudah ditandatangani nota kesepahaman AFEP Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Unilever Indonesia. Terima kasih Ibu Ade dan Pak Rizal. Baik. Betul, dua-duanya dikirim mungkin masa acara selanjutnya apabila dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ingin memberikan tanggapan ataupun memberikan sepatah dua patah kata, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk membuka mikrofonnya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini ada dari Bandung, ada Pontianak, ada Kendari, ada Sidoarjo. Monggo. Izin Pak dari UM Bandung. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Salam silaturahim Pak. Mohon izin Pak Wakil Rektor, Bapak Yakutnia juga hadir tengah-tengah kita Pak. Alhamdulillah. Saya kebetulan saya mendapat amanah di Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai Ketua Lembaga Islamic Technopreneur dan Sociopreneur Pak, namanya Listen. Jadi Listen Lembaga Islamic Technopreneur itu lembaga kewirausahaan. Ini merupakan lembaga baru Pak, kami di Universitas Muhammadiyah Bandung. Tentu dengan hadirnya kerjasama dengan Unilever ini menjadi satu hal yang membahagiakan kami tentunya Bapak Ibu sekalian, karena ini lembaga baru yang kami bentuk di Muhammadiyah ini. Kami merasa bahwa dengan tagline Muhammadiyah sebagai Islamic University, Islamic Islamic Technopreneurship begitu. Jadi kami tentu terkait dengan masalah entrepreneurnya harus diperkuat di perguruan tinggi kami ini gitu. Jadi alhamdulillah kerjasama ini tentu kami sangat sambut baik. Tapi tentu kami ingin tahu untuk kelanjutannya pasca kita pertemuan hari ini,
untuk membuat draft kerjasamanya ini apakah sudah dipersiapkan oleh pihak Unilever-nya untuk ditindaklanjuti di perguruan tinggi kami, atau kami membuat sendiri gitu. Tapi mungkin narasinya bisa dipersiapkan oleh pihak Unilever. Jadi mohon arahan seperti itu. Tentu mungkin sebagai kelembagaan baru ini kebutuhannya berbeda dengan yang sudah berdiri lama tentang kewirausahaan. Dan alhamdulillah sekarang ini Muhammadiyah Bandung sudah sekitar 2.500 Bapak Ibu sekalian mahasiswanya. Jadi luar biasa potensi kami begitu ya untuk membangkitkan jiwa wirausaha. Meskipun mungkin hanya berapa persen, tapi tentu ini merupakan satu kekayaan kami gitu ya di kelembagaan kewirausahaan ini. Dan tentu Pak Rektor selaku pimpinan dari perguruan tinggi ini sangat memberikan ruang yang sangat seluas-luasnya kepada kami gitu. Bagaimana membangun karakter wirausaha ini kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa ini ke depan jangan punya berpikiran ingin jadi ASN, ingin jadi bekerja di bank dan apa-apa, tapi harus dibangkitkan jiwa kewirausahaannya, karakter wirausahanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentu ini merupakan satu semangat kami, mudah-mudahan awal kerjasama ini juga memberikan ruang ke arah itu gitu. Kami ingin meningkatkan dan memberikan ruang kepada mahasiswa ini bagaimana agar mereka punya satu karakter, satu keinginan dalam dirinya ini untuk menjadi seorang wirausaha. Tentu kan Unilever sangat sudah luas ya Bu, jangkauannya ke berbagai tempat. Dan ini tentu banyak yang bisa menginspirasi kami bagaimana kami menguatkan karakter ini lewat kerjasama yang akan kita bangun. Itu mungkin sebagai awal tambahan informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Tas Muhammadiyah, dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah? Dari Makassar Pak Basri. Silakan Bapak. Mas. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pengurus AFEP ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang saya muliakan, terkhusus pada Pak Ketua, Pak Rektor, Dr. Muhammad Pakana, dan jajaran pengurus. Perkenalkan Pak, saya Basri Basir, Ketua Inkubator Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi saya bergabung di virtual ini lewat informasi dari Bapak Ismail Rasulung yang juga sebagai pengurus AFEP PTMA. Saya langsung saja terkait dengan tindak lanjut kerjasama ini, karena di saya belum mendapat forward ya secara khusus terkait dengan kerjasama antara Unilever, AFEP dengan khususnya kita inkubator. Perlu saya berikan gambaran bahwa di kami dari proses rekrutmen tenan, kemudian inkubasi sampai pada pasca inkubasi, kami hari ini sudah memiliki sekitar 20 binaan inkubator yang memiliki legalitas. Nah, memang secara keseluruhan yang ada dalam list itu kami memiliki sekitar 50. Namun yang 20 tadi itu memang sudah memenuhi dari sisi PIRT-nya, kemudian halal dan juga nilai gizi yang biasa ada di belakang kemasan. Dan itu kami lakukan rutin selama 2017 sejak inkubator dibentuk. Alhamdulillah di kami juga sudah beberapa alumni yang memiliki usaha-usaha rintisan di luar, khususnya juga di alumni dari Fakultas Ekonomi. Nah,
oleh karena itu yang kami butuhkan saat ini khususnya di inkubator di Unismu ini adalah terkait dengan mungkin peningkatan dari sisi halalnya ya. Mungkin itu bisa difasilitasi oleh teman-teman melalui kerjasama ini. Bagaimana kemudian percepatan halal ini memang sangat kita butuhkan. Ya, ini terutama karena saya tahu persis bagaimana kemudian kami melakukan pembinaan selama di 3 tahun terakhir ini. Jadi dalam 1 tahun kami melakukan rekrutmen tenan itu sebanyak 2 kali, dan itu dimulai dari pembelajaran perusahaan yang kita lakukan di dalam kelas melalui kurikulum. Kemudian di ending program itu ada namanya Expo. Nah, di situ kami mulai melakukan rekrutmen. Nah, biasanya dalam 1 kali rekrutmen itu kita sampai 100 tenan kita seleksi dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun 2 kali itu sampai 200 tenan lah seperti itu. Nah, sehingga kami berharap mudah-mudahan melalui AFEP ini kami sangat berterima kasih, khususnya saya selaku Ketua Inkubator di Universitas Muhammadiyah Makassar, menyampaikan apresiasi terkait kerjasama ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya gambarkan, Pak Rizal, Pak Rektor, Pak Ketua, dan jajaran pengurus AFEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ade mau langsung menanggapi atau ada pertanyaan lagi? Ya, langsung Bu Ade ya. Baik. Ya, makasih banyak Pak Rizal, Bapak dan Ibu sekalian. Tadinya kita mau menunjukkan satu slide yang roadmap itu Pak Rizal, tapi mungkin laptopnya belum siap. Saya verbal aja dulu sambil kita menunggu ya Pak Rizal ya. Jadi terima kasih Ibu. Jadi insya Allah setelah hari ini kita akan mengundang melalui pimpinannya Pak Rizal untuk mengajak Bapak Ibu sekalian dalam diskusi roadmap-nya penjualan program selanjutnya. Di sini kita memang sudah ada pembentukan roadmap apa saja yang akan kita laksanakan insya Allah dari bulan April ini sampai akhir tahun. Di awal pertamanya tentunya akan ada pembekalan kepada para mahasiswa-mahasiswi, pembekalan tentang entrepreneurship itu sendiri, apa yang artinya halal, apa artinya berekonomi, usaha yang syariah, itu ada pembekalannya. Kemudian ada juga pembekalan untuk mereka mendesain produk atau usaha inovasi yang mereka inginkan. Kemudian juga ada fase di mana mereka akan membuat proposal dan kemudian mempresentasikan proposal ini itu kepada atau di depan para judges atau para judges untuk kemudian menilai hasil dari inovasi atau pemikiran desain thinkingnya dari para mahasiswa. Dari Unilever insya Allah yang kami akan membantu kelangsungan program ini, ditambah juga kehadiran pakar-pakar dari internal Unilever, dan insya Allah juga kami akan ikut sertakan mitra-mitra kami yang relevan di dalam pembekalan para mahasiswa-mahasiswa ini dalam merealisasikan inovasi atau startup mereka. Ini yang kami ingin hadirkan sebagai contoh di mana perusahaan seperti kami bisa hadir bukan saja dalam hanya membangun programnya saja, tapi kami juga bisa berbagi knowledge dan experience-nya dari Unilever dan dari para mitra untuk bisa lebih memberikan nuansa yang pragmatis, nuansa yang real di dunia usaha itu. Tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para startup ini. Jadi yang kami ingin hantarkan juga adalah bukan janji-janji tentang bagaimana indahnya menjadi Gojek atau indahnya menjadi Grab, tapi di mana ada Gojek, ada Grab, ada sayur box, tentunya banyak beratus ribu yang memang
struggle atau mendapati challenges untuk menjadi mereka yang kita lihat sebagai sukses ini. Tapi bukan berarti ini untuk menghalau atau memperkecil entusiasmenya para mahasiswa-mahasiswa. Justru ini ingin memberikan entusiasme tambahan dan keyakinan diri para mahasiswa-mahasiswi kalau dengan tekun, dengan pemikiran yang solutif gitu ya, karena semua inovasi itu tentunya harus bisa menangani suatu masalah. Kalau misalnya inovasinya saja adalah berbentuk inovasi dan tidak memberikan suatu solusi kepada masyarakat, kemungkinan besar ini tidak akan bisa berkembang. Tapi di mana solusi yang dihadirkan adalah untuk permasalahan yang real di antara masyarakat, insya Allah ini adalah yang menjadi inovasi di dalam startup yang bisa berkelanjutan dan berkelangsungan menjadi bisnis yang menjadi besar. Mungkin saya minta Noni untuk menjelaskan lebih rinci lagi rangkaian program yang memang sudah kami desain, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu tadi yang tentang pembekalan dan juga pembekalan untuk halal, produk-produk halal. Terima kasih Bu Ade. Ya, jadi tadi untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Ade dan juga Pak Rizal, mungkin mohon izin Bapak Ibu kami ingin menyampaikan mengenai rencana daripada rangkaian yang akan program yang kita jalankan. Yang pertama juga pastinya nanti kita akan bersinergi dengan Pak Rizal dan jajaran untuk bagaimana kita bisa menyusun kurikulum yang memang dibutuhkan dan juga cocok untuk tiap-tiap universitas. Jadi kurikulumnya tadi juga mungkin sudah sempat disinggung tadi ya mengenai halal gitu ya, bagaimana memang sangat penting untuk teman-teman di perguruan tinggi ini khususnya mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman mengenai hal tersebut. Nah, kami juga di sini sudah masukkan jadi kurikulum yang harapan nanti akan dibuat itu mencakup yang pertama pastinya bagaimana entrepreneurship dalam Islam, kemudian prinsip manajemen dan bisnis berkelanjutan, sustainable business, itu yang memang juga selalu dikedepankan oleh kita di Universitas Indonesia. Kemudian bagaimana membuat competitive analysis dan juga pembuatan bisnis model canvas yang relevan gitu ya. Lalu juga branding dan marketing, dan tadi rantai nilai dan juga industri halal, kemudian manajemen dan laporan keuangan, pajak dan zakat dalam Islam, dan tentunya yang sangat penting bahwa kesehatan, ya, ini kita juga akan melengkapi dengan modul kesehatan dari sisi fisik maupun dari sisi mentalnya agar lebih siap lagi mereka untuk menjadi wirausaha yang sukses. Nah, setelah kurikulum itu memang sudah kita matangkan, kemudian juga tadi mengenai pembekalan kita akan lakukan secara intensif melalui bootcamp yang terdiri dari pembentukan tim berdasarkan kesesuaian interest dan juga keterampilan dari tiap-tiap mahasiswa, kemudian juga pemaparan dan juga pendalaman modul yang sudah kita buat, kurikulumnya bersama, kemudian juga pastinya diskusi inspiratif dengan pelaku-pelaku usaha gitu ya, agar semakin memotivasi lagi para calon wirausaha muda ini untuk bisa lebih berkembang. Kemudian juga penyusunan tadi Ibu Ade sudah sampaikan penyusunan ide dan proposal usaha rintisan dengan kelompok dan juga nanti mentor yang akan kita pilih gitu ya, pastinya mentor-mentor ini memiliki peran yang sangat penting untuk bisa memberikan pendampingan daripada kelompok-kelompok mahasiswa yang menjadi sasaran, kemudian juga persiapan presentasi dan penjurian. Jadi bagaimana mereka bisa mengemas ide brilian mereka menjadi sebuah presentasi yang bisa mereka bawa ke sesi penjurian maupun nanti calon-calon investor ke depannya mereka. Nah, selanjutnya pada sesi penjurian ini insya Allah kami ingin sekali mendapatkan support juga dari Majelis Ekonomi dan juga Kewirausahaan PP Muhammadiyah, kemudian juga dari Asosiasi AFEP Perguruan Tinggi Muhammadiyah, nanti dari Universitas Indonesia, kemudian juga dari mitra lembaga permodalan yang akademi saat ini juga sedang kami mulai jajaki, dan bagaimana nanti kami Unilever dengan jaringan usaha kami yang nanti kita akan melihat relevansinya dengan
calon-calon wirausaha muda itu juga bisa kita hadirkan pada saat penjurian ini. Kemudian setelah itu kita akan lihat lagi, kita akan mendampingi selama beberapa bulan, 3-4 bulan, bagaimana usaha-usaha yang telah dibentuk ini performanya seperti apa. Jadi kelompok-kelompok mahasiswa bisa mendapatkan konsultasi rutin secara daring dengan mentor-mentor yang tadi kita sudah siapkan untuk mereka. Kemudian juga insya Allah kita juga nanti bisa memberikan bantuan modal usaha dari lembaga permodalan. Dan nanti di akhir tahun kita akan evaluasi lagi. Nanti pastinya usaha-usaha yang memang menunjukkan potensial luar biasa ini bisa mendapatkan penghargaan yang bisa kita berikan. Seperti itu. Mungkin itu Ibu Ade. Apakah dari Pak Rizal ada yang ingin ditambahkan gitu Pak? Dikit tadi Bu Neni tadi dari Bandung ya sempat bertanya, setelah ini apakah ada kesepakatan dengan kampus masing-masing UU secara umum dengan AFEP, dan kemudian nanti untuk kampus ada SPK ya, PKS, perjanjian kerjasama. Nah, nanti draftnya tentu dari kita bahas dengan Unilever lagi nanti, supaya kemudian nanti masing-masing kampus komitmennya juga semakin kuat dan ini bisa kita realisir. Nah, nanti juga bisa disampaikan ke pimpinan masing-masing juga. Itu sedikit tambahan dari saya. Nah, mungkin nanti Bu Mbak Noni ya, kayaknya kita nanti ada pertemuan khusus agak lebih detail ya tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan, bagaimana teknis. Pikir nanti ada pertemuan secara khusus. Dan dengan penjelasan dari Bu Ade dan Mbak Noni tadi barusan pada teman-teman di PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dan bisa dapat gambaran secara umum. Memang ini kita masih tahapannya masih secara umum, detail nanti kita ada pembahasan secara khusus nanti. Saya pikir mungkin cukup Pak Noni, atau kalau masih ada satu lagi terakhir mungkin dari Bapak Ibu PTM. Sekiranya ada? Tidak mungkin ya. Cukup Mbak Noni, Bu Ade, Pak Mukher dari untuk saat ini dalam penjelasan dari PT Unilever. Terima kasih banyak Pak Rizal. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan yang alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini, kita mungkin dari Pak Hadi dari Rahmatullah akan memandu pembacaan doa bersama-sama kita lakukan secara bersama. Pak Hadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah selesai acara kita hari ini. Ada baiknya sekarang kita tutup acara kita ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Walakal ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami yang telah kami lakukan ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau menjadikan mudah, ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima banyak Pak Adi. Mungkin mohon izin Pak Muhammad. Bisa foto nggak ya, Mbak Noni? Harus. Jadi videonya dibuka semua, terus kemudian yang host bisa screenshot sehingga kemudian kita yang hadir ini bisa muncul di nanti didokumentasikan. Yang bertugas siapa Mbak Noni? Ada Pak? Ada. Biasa, sekretaris. Ya. Ya. Boleh. Jadi on cam semua ya Bapak Ibu, nanti supaya posisinya bisa ditujukan kita yang hadir ini, ya mungkin galeri view. Saya hitung ya Bapak Ibu yang di slide Monggo dipandu. Ya, 1, Ya. 2, 3. Ya. Yang untuk slide 2-nya 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Riza. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Kita dikirim ke ini. Terima kasih. Pak Rizal ini Ke Jogja. Oke, ke Jogja ya. Ya. Atau saya aja ke Jogja, Pak. Iya, Pak Moker ke Jogja kasih tahu. Boleh saya ikut juga nih. Nanti mengundang UM Bandung Pak ke Jogja Pak. Mengundang UM Bandung Pak. Ya benchmarking Pak. Nanti benchmarking ke sana. Pak Warek nih yang menginisiasi kami juga sebagai motivator beliau di Universitas Muhammadiyah Bandung Pak. Terima kasih. Iya, mana Pak Iya, Bu? Pak Iya. Iya Pak Iya betul Pak. Betul Pak Iya. Mana Bu Pak Iya? Iya. Pak Iya silakan itu ada Pak kebetulan masih on. Oh, itu ada. Ya. Pak dua yang banyak duitnya tuh. Ya, beliau motivator kami, Pak. Ya. Motivatornya untuk pengembangan kewirausahaan di UM Bandung, Pak. Alhamdulillah. Pak Iya. Pak Iya nih. Pak Iya masih mute Bapak. Bapak Iya, masih sibuk. mute. Saya mute. Saya masih mute. Saya masih mute. Ya, itu duit. Ya, Assalamualaikum Pak Riza, Pak Muhair. Ya. Kita ke Bandung, Pak. Ya, kapan silaturahmi ke UM Bandung Pak nih, kampus baru? Iya. Kalau Pak Muhair udah pernah ya Pak Muhair? Sering ya. Pak Muhair banyak acara di Bandung, sering di UM Bandung. Tapi ibu-ibunya belum, Pak Warek nih, ibu-ibunya belum. Oh, Ya nih, ya Bu, itu dulu ya Bu. Ya. Terima kasih Pak Riza, Pak Muhair telah memfasilitasi MOU ini. Luar biasa, saya sangat senang. Sama Pak. Ya. Ya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.